Aspirasi Podcast, asupan pikiran dan inspirasi. Hai Sobat Aspirasi, balik lagi di Aspirasi Podcast barengan sama Alfida Viva yang bakal ngobrol bareng soal kamu. Dan untuk kali ini kita mengangkat tema yang bisa dibilang sangat mengedukasi ya di masyarakat sekitar, yaitu tentang kesehatan reproduksi. Nah, Sobat Aspirasi, tentu kalau kita tahu ya kesehatan reproduksi dan juga hal-hal semacamnya itu masih terlihat tabu ya di lingkungan masyarakat Indonesia. Apalagi misalnya kalau kita perempuan biasanya kan ada yang namanya pubertas gitu ya. Dan misalnya kalau kita mau perempuan ini yang namanya PMS atau menstruasi, kita masih menganggap kayak aduh apa ya yang harus aku lakukan seperti itu. Nah, kali ini Aspirasi Podcast langsung mendatangkan narasumber yang memang sudah ahlinya, Sobat Aspirasi, yaitu langsung saja kita sambut Dr. Isna. Halo, Dr. Isna. Halo Kak, terima kasih ya sudah mengundang saya di sini. Ya, sumringah sekali hari ini. Apa kabarnya? Baik Kak, kalau kakaknya sendiri baik? Alhamdulillah, baik. Untuk kali ini pembahasan kita tentang ini dok, kesehatan reproduksi gitu ya. Apalagi kita tinggal di Indonesia, yang mana kesehatan reproduksi ini masih sangat tabu sekali dan jarang dibicarakan. Dan hal ini berujung kepada masalah-masalah seksual lainnya seperti itu dok. Nah, sebagai dokter, apakah sering mendapatkan pasien yang apa ya, pasien yang masih kayak mikir, aduh aku masih bingung nih dok, harus ngapain gitu di umur aku yang sekarang yang udah dewasa kayak gitu. Oke, sebelumnya kenapa sih saya mengangkat untuk kesehatan reproduksi ini temanya ya? Karena pasien saya tuh banyak Kak yang terkena penyakit menular seksual ya di usia I dini. see. Itu mulai dari SMP, SMA, kuliah itu sangat banyak sekali. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kesehatan reproduksi terutama tentang penyakit menular seksual itu edukasinya itu masih sangat minim di Indonesia. Mungkin bisa jadi karena budaya di Indonesia ya yang menganggap ya apalagi kalau orang-orang yang sepuh, nah yang orang-orang orang tua kita menganggap oh itu nggak boleh diomongin, itu nggak pareng diomongin. Nah, seperti itu. Jadi ya akhirnya apalagi anak-anak yang remaja, terus yang dewasa muda, akhirnya karena rasa ingin tahunya nih yang tinggi, ya akhirnya terjerembab lah ke hal yang seperti itu. Benar, tapi kira-kira kan kalau kita hidup di lingkungan dan budaya Indonesia yang masih sangat tabu ini dan juga kesehatan reproduksi yang apa ya, masih dibilang kayak, aduh aku masih bingung nih dok, kayak gitu. Biasanya ada nggak sih dok pasien-pasien yang datang ke dokter dengan hal yang kayak gitu biasanya? Kalau yang bingung kebanyakan itu ya karena saya ini prakteknya agak di Malang agak pinggir ya. Iya. Jadi kebanyakan mereka itu menikah muda, Kak. Nah, menikah muda yang dimana masih usia belia, nah itu sudah hamil, seperti itu ya. Mereka itu masih kebingungan caranya untuk merawat personal hygiene-nya, gimana cara merawat apa namanya waktu hamil itu, apakah kebersihan ini penting, seperti apa sih dok menjaga kebersihan, apalagi kalau perempuan sering ya terkena infeksi saluran kemih ketimbang laki-laki ya. Nah itu masih sangat banyak. Nah kebanyakan saya itu benar-benar meng-KIE atau apa ya istilahnya mengedukasi pasien-pasien tersebut dengan bahasa yang istilahnya yang sederhana ya. Bahwa seperti ini loh menjaga kesehatan reproduksi, seperti ini loh. Nah itu ya daripada saya mengedukasi satu-satu ya lebih baik saya di sini aja ya mengedukasi langsung rame-rame ya. Langsung ke Aspirasi Podcast. Nah, itu kan kalau kita tahu tadi seperti yang dokter bilang banyak anak-anak muda yang menikah dini dan masih bingung juga kayak gitu. Dan kalau kita ngomong soal kesehatan reproduksi itu kan dijaga waktu kita masih kecil ya harusnya. Nah, aku pengen tahu nih khususnya buat para orang tua yang Gen Z, orang tua milenial gitu kan, bagaimana ya perannya dalam memandang hal ini kayak gitu? Karena kan ini merupakan satu hal yang penting ya dok ya. Iya betul banget.
Jadi untuk para orang tua, apalagi yang orang tua yang milenial zaman sekarang kan pasti karena pengaruh sosmed, nah semuanya itu bisa jadi bahan edukasi. Iya. Nah, kalau saran saya ini untuk mengedukasi anak-anaknya menyesuaikan dari usianya, Kak. Nah, jadi kalau misal baru balita diajari ini namanya organ reproduksi kita. Nah, seperti itu. Ya, yang paling penting selain menjaga kesehatan, kita mengajari juga sebagai orang tua bahwa ini nggak boleh dipegang oleh orang yang sembarangan. Seperti itu. Benar. Apalagi orang yang tidak dikenal. Nah, itu yang paling penting. Baru beranjak ke SD. Nah, gimana caranya? Mohon maaf, ceboknya, gimana caranya? Terus kalau misal ketemu orang yang nggak dikenal, tiba-tiba pegang, apa yang harus dilakukan, defensifnya anak ini seperti apa. Baru menginjak SMP yang sudah remaja yang mungkin dari anak ini ya, anak cowoknya sudah mulai mimpi basah kayak gitu ya. Terus yang perempuannya sudah menstruasi. Nah, itu kita ajarin sebagai orang tua bahwa ini loh kamu sudah tandanya dewasa. Gimana caranya untuk apalagi yang perempuan ya mengganti pembalut seperti itu, cara membersihkan, lalu cara membersihkan pembalutnya itu Kak, cara membuangnya. Terus untuk laki-lakinya gimana cara mengganti celana dalam seberapa sering seperti itu. Nah, itu patut diajarkan. Lalu untuk dewasa nih, dewasa muda, kayak misal sudah kuliah ya, nah kan itu jauh dari orang tua. Sudah ngekos-ngekos seperti itu ya. Nah, itu juga diajarkan ini loh bahayanya kalau seks di luar nikah. Diajarkan untuk menjaga diri gitu ya. Betul, ya selain pendekatan secara agama, secara psikis juga peran kita sebagai orang tua istilahnya memeluk ya anak kita ya, bilangin lah seperti ini loh nak, penyakit menular seksual itu edukasinya. Mungkin dari orang tua juga ada, dari lingkungan juga harus mendukung, dari peran teman-teman kuliah, nah itu juga harus saling menjaga seperti itu. Karena kan kalau kita tadi kata dokter Isna itu dimulai dari kita kecil ya, apa part-part yang tidak boleh dipegang kayak gitu, terus beranjak ketika kita sudah dewasa gitu kan, mulai dari menstruasi yang perempuan dan mimpi basah yang laki-laki itu juga harus diajarkan. Apalagi sekarang zaman digital ya dok ya. Betul. Sepertinya edukasi seperti itu tidak harus datang ke dokter, tapi kita bisa melihat langsung di sosial media sudah banyak sekali ya dok ya. Betul. Oke, nah tapi kalau kita melihat kondisi sekarang, memang tidak semuanya itu terjamah dengan media sosial dok. Banyak sekali masyarakat kita ini yang masih belum teredukasi secara merata tentang hal ini. Dan seperti yang tadi dokter bilang kan, kalau kita tidak bisa menjaga diri, ujung-ujungnya kan akan mengarah ke kenakalan remaja. Maaf nih, contohnya seperti seks bebas yang sekarang itu sering dinormalisasi nih dok. Dan ini tuh mengakibatkan PMS atau penyakit menular seksual kan. Nah, aku menemukan data dari tahun 2018 sampai tahun 2022 nih sobat aspirasi, bahwa ada penyakit sifilis itu meningkat secara 70%. Itu baru sifilis saja. Dan itu di tahun 2018 sampai 2022, dan sekarang kita sudah di tahun 2025. Nah, tapi ada nggak sih dok penyakit lain gitu selain sifilis dan HIV yang sekarang ini sedang marak, tapi yang diangkatnya cuma penyakit itu saja kayak gitu? Oke, untuk penyakit menular seksual sebenarnya itu ada ya lumayan banyak ya kak ya. Tidak hanya sifilis sama HIV saja, ada gonore, ada trichomoniasis dan lain sebagainya. Mungkin secara lingkup garis besarnya yang paling banyak sifilis dan HIV ya. Iya. Nah, kalau data dari Kemenkes yang saya lihat barusan itu terakhir tahun 2021 ya kak ya, dari HIV saja itu sudah di angka 7 ribuan. Masyarakat Indonesia. Betul, itu yang terdata. Oh, yang terdata? Belum yang tidak terdata, seperti yang pelosok-pelosok. Nah, seperti itu. Apalagi kan kalau pelosok kan pasti kurang terjamah ya untuk pendataannya. Dan dari 7 ribuan itu, yang sudah mendapatkan ARV atau obat untuk HIV itu baru 6 ribu, Kak.
Jadi baru 88% itu baru HIV, belum yang lainnya. Nah, kayak gonore itu yang kencing nanah itu Kak. Iya. Nah, belum yang trichomonas dan lain sebagainya itu ya bisa jadi ya lebih banyak ya Kak ya. Aduh. Baru aja kemarin itu Kak, ya belum seminggu ini, seumuran kakaknya ini, ya anak kuliah juga, datang dengan keputihan secara hebat. Itu bisa disebabkan karena apa, Dok? Nah, saya tanya riwayatnya gimana, karena kalau keputihan biasa itu nggak sampai seperti itu Kak. Jadi non sewu ya, sampai warnanya itu kuning kehijauan dan itu sangat banyak sekali seusianya kakak. Oke. Nah setelah saya kulik, nah itu sudah ini berhubungan sama pasangannya sudah beberapa kali. Dan itu ngakunya sih pasangannya itu ya hanya dengan kakaknya. Nah jadinya ya teman-teman tuh Kak masih usia kakaknya ya, masa depannya itu masih panjang gitu ya. Jadinya ya terkena seperti itu yang masih terdata, belum yang terdata loh Kak. Tapi kalau ngomongin kayak gitu nih Dok, ada nggak sih obatnya, itu bisa diobati nggak, atau selamanya bakal kayak gitu, atau gimana Dok? Oke, jadi untuk penyakit menular seksual itu ada yang sembuhnya total, ada yang sembuhnya ibaratnya hanya biar virusnya itu tidak berkembang. Nah, kalau misal bisa sembuh total, itu salah satunya seperti sifilis. Nah, itu obatnya salah satunya dengan penisilin G disuntikkan. Dan nyuntiknya itu swakit loh Kak. Oh, iya, saya pernah. Tidak seperti suntik biasa ya? Tidak. Jangan seks bebas ya, sobat aspirasi. Ngeri banget. Waktu itu saya pernah nyuntik pasien usia ya 20-an sih. Nah, oh ya saya baru ingat, penyebab PMS atau penyakit menular seksual yang nomor 1 apa Kak? 70% sampai 80%. Apa itu? Homoseksual. Oh, jadi ya laki sama laki. Ya ampun, cewek sama cewek kayak gitu. Ya betul, baru heteroseksual itu di angka di bawahnya. Wow. Itu 20 sekian persen. Itu data dari Kemenkes loh Kak. Ya ampun. Syok kan ya? Syok banget sih jujur Dok. Ini kayaknya mengedukasi saya sendiri ya. Dengernya merinding banget sobat aspirasi kayak yang saya tahu di media sosial ternyata lebih dari itu ya. Lebih dari itu. Jadi waktu saya suntik sifilis itu, padahal cowok loh Kak, itu usia ya masih kuliah. Nah ya memang riwayatnya homoseksual ya, laki sama laki. Saya suntik sifilis ya bokong kanan bokong kiri kan, nyuntikannya itu nangis Kak. Jadi nyuntik yang pertama itu sudah ya ampun. Jadi ya semoga dengan saya menyuntikkan itu dia jadi kapok ya. Iya, semoga jadi jerak ya dan nggak ada lagi deh. Nah, oh my god. Jadi salah satunya sifilis yang bisa sembuh. Terus gonore dengan pengobatan dengan obat ya itu bisa sembuh. Tapi kalau misal HIV, nah itu dengan ARV itu hanya menghambat biar istilah umumnya ya, virusnya itu biar tidak beranak pinak. Seperti itu. Biar tidak jatuh ke arah AIDS-nya. Seperti itu. Berarti tidak bisa sembuh total untuk HIV ya Dok ya? Untuk saat ini pengobatannya masih sebatas itu. Ya enggak tahu nanti di tahun-tahun berikutnya ditemukan obatnya. Tapi walaupun ada obatnya ataupun gak ada obatnya, mending jangan ya. Betul, preventif itu lebih penting. Yes. Nah, tapi apakah PMS ini hanya disebabkan oleh kenakalan remaja saja sih Dok? Ataukah ada hal-hal lainnya seperti itu? Kalau kenakalan remaja memang mayoritas ya Kak ya. Ya sebagian besar memang kenakalan remaja. Tapi jangan salah loh Kak, ibu rumah tangga pun bisa kena. Oh. Nah, kenanya dari mana? Saya pernah baca juga sih soal itu. Betul. Ya itu kurang lebih ya kurang dari 10% sih Kak yang kena. Itu dapatnya dari yang suaminya suka jajan. Aduh, ini sih. Akhirnya apa? Istrinya yang kena. Dan kebanyakan pun karena istrinya itu sudah mengalami gejala ya, kan berobat. Nah, kalau berobat ke dokter pasti ditanya suaminya. Nah,
suaminya juga harus berobat, Kak. Iya. Pengobatannya tidak pingpong. Mm-mm. Ya kebanyakan, sebagian besar suaminya tidak. Kayak gitu kan, kasihan ya. Yes. Dan tapi kalau tadi kan dokter bilang bahwa IRT juga bisa kena ya dok ya. Tapi apakah misalnya kalau amit-amit nih sampai ibunya ini hamil dok, itu kan kasihan lagi ya. Nah itu bagaimana? Ntar kena anaknya nggak bersalah apa-apa kayak gitu kan. Nah, kalau penyakit menular seksual itu ada yang menularkan lewat transplasenta, Kak. Ya kayak secara vertikal lah, kayak dari ibu ke anak, seperti HIV kayak gitu ya, sifilis. Ya kasihan juga, Kak. Ya, misal ibu rumah tangga ini sudah menjaga nggak jajan kemana-mana, ternyata suaminya yang jajan. Akhirnya nggak kena istrinya aja, tapi anaknya kayak gitu. Wow, berarti memang ini orang yang tidak bersalah juga sampai kena ya dok ya. Betul, dan itu ya juga banyak kan di data juga udah tahu ya Kak ya sebagian besar ya anaknya juga tertular dari ibunya dari papanya juga kayak gitu. Berarti buat para laki-laki jangan sampai nakal lah ya. Iya, nakalnya yang wajar-wajar. Yang wajar-wajar saja. Tapi memang sih dok, kalau kita lihat kan sekarang ini orang-orang itu masih banyak yang apa ya, taunya senengnya aja dulu gitu kan, yang masa penyakit-penyakit kayak gini masih ya nanti-nanti gitu kan, kalau udah kena baru merasa kayak aduh nyesel kayak gitu kan. Nah tapi tadi soal ibu rumah tangga gitu, aku juga sempet baca-baca dok, katanya ibu hamil kan bisa kena. Nah kira-kira ini gimana ya dok agar apa ya, edukasinya ini bisa tersebar secara merata kayak gitu? Kayak untuk ibu hamil ya, sebenarnya sudah ada ya namanya pemeriksaan waktu ibunya ini sebelum nikah, ada pranikah, cek darah, cek urin juga, darah lengkap, terus penyakit menular seksual seperti screening untuk sifilis, lalu hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. Nah, screening pada saat ibu ini hamil itu juga penting, Kak. Dari pemerintah juga sudah ada untuk screening ibu ini apakah menderita penyakit-penyakit, salah satunya penyakit menular seksual ini. Gunanya apa sih untuk screening ini? Ya, yang pertama untuk melihat apakah ada penyakit-penyakit menular seksual yang ada di tubuh ibunya ini. Supaya apa? Supaya pengobatan juga lebih maksimal. Dan juga tidak terkena di bayinya, dan jangan sampai itu memperparah keadaan si bayinya juga. Yang kedua juga keselamatan dari operator yang membantu sekiranya nanti ibunya melahirkan, seperti bidan, dokter. Oh itu juga harus benar-benar diperhatikan ya dok ya? Betul, jangan sampai juga keselamatan operator atau yang membantu persalinan ibunya juga terkena. Waduh, iya. Yang rugi kan nggak hanya ini ya, yang terkena aja, tapi kan yang tenaga medis dan tenaga kesehatan juga terkena. Oh iya dok, aku juga nih karena dokter juga ngomong tentang tenaga kesehatan sempet kena juga, bisa, maksudnya berpotensi bisa kena. Aku pernah baca di salah satu postingan di X, Twitter, itu bilang ada dokter di X itu marah-marah, kalian itu ya kalau kena PMS atau HIV katanya kayak gitu, coba deh jujur sama dokternya kayak gitu kan, jangan sampai ditutup-tutupin, jangan sampai malu-malu, kasihan loh dokternya bisa sampai kena kayak gitu. Betul Kak, karena kan ya ibaratnya kita yang terjun langsung ya, jangankan waktu penyakit menular seksual, yang kemarin COVID aja kan kita garda terdepan benar. Dan juga kan banyak sejawat-sejawat yang meninggal karena tertular. Ya semampu kita untuk menangkal hal itu terjadi dan menular ke kita, seperti itu, dengan ya screening dari pasien. Oh iya, jadi buat kamu nih sobat aspirasi yang amit-amit atau siapapun deh di luar sana ya, yang misalkan sampai kena penyakit apapun, mending jujur gitu ya sama dokternya. Soalnya dokter gak bakal ngejudge ya dok ya, gak mungkin lah ngejudge. Ya nggak boleh dong. Iya nggak boleh, yang penting jujur, karena ini bukan cuma demi keselamatan kamu saja, tapi demi keselamatan tenaga medis juga.
Nah, tadi kan kita sudah membahas soal kesehatan reproduksi dan juga apa saja hal-hal yang harus dilakukan kayak gitu kan, dan edukasi lain sebagainya. Nah, kali ini aku pengen tahu tentang cara kita menjaga kesehatan reproduksi itu kayak gimana sih, Dok? Oke. Mungkin masih banyak orang yang belum tahu kayak gitu. Jadi yang terpenting ya menjaga kebersihannya dulu. Dimulai dengan ya apalagi yang perempuan ya, itu sangat banyak sekali. Nah, terutama yang perempuan-perempuan terkena infeksi saluran kemih karena salurannya punyanya laki-laki sama perempuan itu jauh lebih pendek punyanya perempuan, Kak. Nah, itu apalagi kalau posisi ibu lagi hamil itu sering kali terjadi infeksi saluran kemih itu. Nah, dimulai dari apa caranya? Ya paling simpel sih, Kak, habis pipis, habis BAB itu cara ceboknya lah. Ceboknya yang betul dengan air yang mengalir ya dari depan ke belakang. Nah, pakai sabun boleh nggak sih, Dok? Gitu. Oh iya, sabun. Nah, Sabun bener. Sabun yang sering dijual di pasaran itu kan sabun yang buat mereknya. Iya. Nah, itu. Oke, penggunaan boleh nggak sih, Dok, penggunaan sabun-sabun seperti itu? Sebenarnya ya, Kak ya, area punyanya perempuan ini sudah ada yang namanya bakteri baik. Aku sering dengar soal itu Betul, juga sih. kalau misal dipakein sabun nih, itu bakteri baiknya yang Hilang gitu menangkal jamur, menangkal bakteri jahat itu bakal kebuang juga. Otomatis ya lebih rentan terkena jamur, terkena infeksi. Nah, kita juga nggak bisa nih menyepelekan infeksi saluran kemih karena apa? Dia bakalan kalau dibiarin naik ke ginjal. Oh, bisa gitu, Dok. Baru tahu jujur sih. Banyak, Kak, pasienku itu yang dibiarin nih infeksi saluran kemihnya, akhirnya ada keluhan pinggangnya nyeri, boyoken. Nah, setelah dicek ternyata infeksinya naik sampai ke ginjal. Oke, dan itu bisa jadi gara-gara faktornya sering pakai sabun buat misfi itu gitu ya, Dok? Ini sih, Kak, kebersihannya yang kurang. Kebersihan. Betul, tidak dengan ceboknya itu enggak dengan air yang mengalir seperti itu. Terus ini apalagi yang perempuan-perempuan pakai pembalut yang kecil itu, Kak. Panty liner ya? Nah, betul, yang mereknya Tit itu lagi ya. Oke. Nah, itu boleh nggak sih, Dok? Kalau saran saya enggak. Iya. Saya alhamdulillah sih mama saya pernah bilang jangan ya pakai panty liner, nggak baik katanya kayak gitu. Betul, yang Cuman saya nggak tahu alasannya. Nah, dari dokter Isna, Nah, alasannya kenapa nih, Dok? itu kan karena ya bahannya ya itu yang bikin iritasi. Iritasi akhirnya kan kemerahan. Nah, apalagi yang nun sewu yang agak gemuk ya. Nah, agak berisi itu kan tergesek. Itu gampang banget. Duh, kok siniku merah ya, Dok ya. Maaf yang bagian dalam saya itu kok kemerahan. Seperti itu. Memang ya mungkin risih ya, basah atau seperti itu ya. Ya habis kencing dibersihin aja, dikeringin aja pakai tisu. Intinya jangan lembab ya, Dok ya. Betul, apalagi kain dari celana dalam harus diperhatikan. Yang bagus itu kain katun karena dia menyerap keringat. Ya, terus intinya itu ya sobat aspirasi, jangan sampai lembab dan juga menghindari panty liner dan juga menghindari yang namanya sabun buat area misfi. Nah, tentu ada nggak sih biasanya buat ini nih, Dok, makanan sehat tertentu untuk menjaga kesehatan reproduksi baik yang sudah menikah atau belum? Oke. Yang paling penting, nah apalagi yang laki-laki ya, remaja, dewasa muda, jajannya nih. Oh iya, jajannya apa, Dok? Biasanya yang mereka suka manis. Terus yang kedua tepung ya, kayak cilok, Iya. aci. Nah, itu makanan yang ibaratnya inflammatory food ya. Itu yang bikin kebanyakan sel-sel rusak. Ya. Nah, akhirnya apa? Rentan terkena infeksi saluran kemih itu. Ya, yang paling bagus itu real food ya, Kak. Kayak buah, sayur, daging-dagingan, apalagi yang
perempuan-perempuan nih rentan banget anemia karena jajannya seblak. Yes, bener. Ya ampun, lagi viral kemarin di TikTok katanya dia kena anemia gara-gara keseringan makan seblak, makan pedas kayak gitu. Betul, apalagi minumnya teh. Aduh, Padahal teh itu menyerap zat besi. Iya. Betul, Kak. Ya ampun, dan memang sih sekarang ini banyak banget Dok makanan viral yang harus dicoba. Kayak aku belum pernah mencoba makan ini, rasanya FOMO gitu Iya, ya kalau FOMO, belum dicoba. betul. Tapi balik lagi, masalah kesehatan ya Sobat Aspirasi, penting banget buat kamu untuk menjaga kesehatan. Kalau aku mikirnya kayak gini sih Dok, aku mikirnya kayak oke kan kalau kita makan tepung, kebanyakan makan gula itu kan bikin jerawat ya. Betul, betul. Terus kadang bikin muka kusem gitu kan. Betul sekali. Jadi, aduh, sekali-sekali aja gitu. Kalau pengen banget, kalau nggak pengen mending diganti sama yang healthful. Apalagi kan asin ya, terutama ya. Asin itu kan tinggi natrium, jadi dia sifatnya menarik air. Banyak loh Kak sekarang yang anak-anak muda seumuran Kakak tinggi kolesterol, asam urat, bener Dok, ya tensinya juga tinggi ya kan. Iya. Dari makanan. Iya sih. Jadi penting banget ya Sobat Aspirasi, kamu tolong banget buat teman-teman, apalagi kita sesama perempuan, karena perempuan itu paling rentan ya Dok ya. Betul, banyak yang kena kista juga. Iya, terus kanker payudara, kayak gitu, kanker rahim, nauzubizalik, amit-amit, itu datangnya dari perempuan Sobat Aspirasi. Jadi tolong cegah dari sekarang, bukan lebih baik dikurangi. Kalau pengen ya dikurang-kurangin aja. Kalau pengen banget, maksudnya kalau mau makan, kalau lagi pengen banget nih makan. Kalau enggak, utamain yang real food dulu aja. Iya. Nanti kalau perutnya kenyang kan, ya udah. Bener Dok. Pengen makan apa, makan bener. Ntar kalau makan real food, kulit lebih awet muda kayak dokternya ini kan. Oke, tadi kita sudah membahas banyak sekali Dok, mulai dari menjaga kesehatan reproduksi sampai ke makanan-makanan apa saja yang harus kita makan dan harus kita hindari. Aku pengen dengar Dok buat nge-wrap up sesi kita pada kali ini, closing statement dari Dr. Isna. Oke, untuk adik-adikku, adik-adik ya, yang remaja, terus yang dewasa muda. Sekarang kan kita di era digital ya Kak ya, ibaratnya sosmed itu sudah membabi buta ya. Iya. Nah di situ kan ada yang namanya informasi. Nah maksimalkan informasi yang kalian dapat itu untuk belajar, pembelajaran, untuk menjaga diri juga. Kayak gitu ya ibaratnya ya. Jangan sampai sosmed terus di era digital ini kita terlena untuk apa ya istilahnya ya, pengen ngerasain ini, jadinya kitanya yang rugi gitu. Jadi maksimalkan sosmed kalian untuk hal-hal yang baik. Iya. Setuju sekali Dokter, intinya manfaatkan sosmed kamu sebaik mungkin Sobat Aspirasi, apalagi yang masih seumuran kayak Alfi. Intinya masa depan kamu masih panjang ya Dok ya, masih banyak yang harus diraih. Dan terima kasih Dokter Isna. Ya, sama-sama ya Kak. Atas hari ini, keren sekali aku jadi teredukasi. Dan terima kasih juga buat Sobat Aspirasi yang udah dengerin dimanapun kamu berada. And see you in the next episode, bye-bye.